melihat perkembangan yang ada. Dulu kita pernah ngobrol juga kasus-kasus MBG yang beracun lah, menu tidak layak lah. Dan saat itu Pak Dadan mengatakan sejumlah mitra tersebut disuspend dulu begitu. Nah, sejauh ini berapa jumlah dapur mitra yang akhirnya di dibatalkan, mungkin dihentikan kerjasama atau justru ditunda dulu karena beberapa kasus yang terjadi belakangan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta? Ya, kita bicara angka ya. Mm-mm. Untuk yang menghasilkan menu tidak sesuai atau menu tidak kurang baik selama Ramadan misalnya kemarin, itu ada 62 SPG yang kita hentikan sementara dari 25.000 yang ada. Ya, jadi kalau dihitung 62 dibagi 25.000. Nah sekarang dari 27.000 SPG yang sudah terdaftar, terverifikasi, itu ada 1.780 SPG yang dihentikan sementara. Karena alasannya satu, misalnya dia tidak punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi kita suruh tuh mereka, tolong bikin IPAL. Mereka sanggupnya berapa lama? Kalau mereka sanggup seminggu, 2 minggu, maka setelah itu kita buka kembali. Yang kedua, kita wajibkan mereka memiliki sertifikat SLAS atau minimal mendaftar dulu. Nah, ada SPG yang tidak mendaftar nih. Nah, yang tidak mendaftar kita stop dulu sampai mereka mendaftar. Begitu dia mendaftar, kita buka kembali. Ada juga yang sudah daftar SLAS, tapi selama 1 bulan kan harus mendapatkan sertifikatnya. Jadi kalau ada SPG yang bagus, pelayanannya bagus, tapi SLAS-nya, sertifikatnya tidak keluar dalam sebulan, kita hentikan dulu juga sementara. Ada juga SPG yang bangunannya masih harus diperbaiki dan sebagainya, itu kita berikan kesempatan kepada mitra tersebut untuk melakukan renovasi sesuai dengan yang kita inginkan, dan lamanya sangat tergantung dari besarnya renovasi yang akan dilakukan. Jadi itulah sekarang ada 1.780 dari 27.200 yang ada yang kita stop untuk sementara. Padahal kan seharusnya mereka sudah membacakan, Pak. Maksudnya aturan main kalau mau jadi mitra MBG misalnya. Ya. Ya, gini, kadang kala ya, dulu kan awal-awal kita nggak terlalu strict ya, karena waktu itu jangankan orang ingin bergabung ke dalam program makan bergizi, melihat saja mereka ragu-ragu. Jadi kita dulu yang meminta mereka tolong ya jadi mitra kami, tolonglah mitra kami, dulu itu begitu. Oke. Apalagi periode Januari sampai April 2025 ketika uang itu masih reimburse, itu kita hampir setiap minggu harus mencari akal agar tidak ada SPPG yang stop operasional. Karena banyak SPPG yang kami sudah hampir kehabisan uang nih. Kalau tidak ada uang sekian ratus juta, nanti Senin kami tidak operasional. Akhirnya kami itu dulu ya mencari pinjaman-pinjaman agar SPPG tersebut tetap operasional. Dulu ya. Dan itu mereka juga belum, kita sudah tetapkan bahwa bangunannya harus sekian, tapi karena waktu itu program belum terlalu banyak yang berminat, maka ada beberapa mitra yang fasilitasnya biasa saja. Nah sekarang kita kesulitan menahan minat mitra untuk bergabung di Badan Gizi Nasional, sehingga memiliki tendensi mitra yang terakhir ini kualitasnya bagus-bagus. Oleh sebab itu kita naikin kelas kita sesuai dengan perintah Pak Presiden. Maka sekarang ini karena ada perintah Presiden untuk meningkatkan kualitas dan Pak Presiden ingin seluruh fasilitasnya bagus, maka kita lakukan evaluasi menyeluruh, sidak yang kurang-kurang baik kita hentikan dulu sementara sampai. Kenapa sementara aja, Pak? Kan toh sekarang yang ngantri jadi mitra Ya. udah mulai banyak nih Ya, gitu. betul. Harusnya kan kita bisa pilih-pilih, picky kalau Mbak bahasanya. Ilona, kalau sudah punya teman lama, kemudian punya teman baru yang banyak, jangan suka melupakan teman lama. Mereka yang lama-lama ini adalah yang berkontribusi positif terhadap program makan bergizi. Mereka sudah berjuang dari keadaan susah. Dan ketika dalam keadaan senang jangan dilupakan. Jadi kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Iya, soalnya gini Pak, yang baru-baru ini contoh ya, itu di Pamekasan Jawa Timur, pembagian lele mentah. Itu selama Ramadan itu yang kita hentikan sementara. Nah iya, tapi kan maksudnya ini
concernnya adalah soal menu yang mereka bagikan. Ya. Lalu kemudian juga di Jakarta kemarin ya Pak ya, pembagian spaghetti yang 72 siswa keracunan begitu. Ya. Itu di Jakarta. Ya. Jadi ini yang saya maksud tadi, apakah tidak selayaknya mitra yang seperti ini, Anda tidak merasa mereka ini melecehkan program pemerintah nggak sih Pak kayak gini? Ya, mereka melakukan sesuatu yang menyalahi petunjuk teknis, tapi masih kita berikan kesempatan. Kita kasih stop sementara, silakan perbaiki diri, tapi jangan terulang kembali. Nanti kalau dia terulang kembali bahkan sampai 2 kali, baru kita stop permanen. Pak Presiden marah, tersinggung atau gimana Pak dengan kasus-kasus berulang menu-menu yang tidak layak konsumsi? Menjadi catatan tersendiri. Jadi catatan Ya, tersendiri. jadi sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan. Soalnya kan ada juga waktu itu Pak, pembagian kelapa utuh menu makanan bergizi gratis itu di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Gimana menerjemahkannya kok kayak bermain-main dengan program yang anggarannya besar, bermain-main dengan program kesayangan presiden. Makanya tadi saya bilang, ini Pak Dadan sebagai kepala BGN, Pak Presiden tidak merasa programnya sedang dilecehkan oleh mitranya sendiri. Mereka bukan main-main, tapi mereka sedang berimprovisasi. Improvisasi seperti apa Ya, yang seperti tapi ini? kemudian kan kelapa saya kira bagus ya, cuma masalahnya terlalu berat untuk, kan mestinya mereka bisa belah gitu, dibantu untuk anak-anak. Jadi dari segi kepatutan saja. Nah kemudian seperti lele, dimaksudnya itu mungkin supaya bisa tahan sampai sore. Tapi dalam petunjuk teknisnya kan makanan yang ready to eat, siap dimakan. Jadi harusnya mereka goreng dulu. Ya kan, goreng, nanti mau digoreng lagi di rumah terserah. Tapi harusnya digoreng dulu, makanya kita stop. Karena itu tidak mencermati petunjuk teknis yang kita buat. Iya, karena kan ini judulnya makanan bergizi. Ya. Tapi kok jadi seperti asal-asalan, sehingga akhirnya wajar dong Pak, maksudnya masyarakat bertanya, ini anggarannya besar, kok ini pelaksanaannya di lapangan bolak-balik kasusnya berulang. Sekali lagi Pak, kita udah ketemu beberapa kali kasusnya Bukan sama. berulang ya, Jadi apa? tapi terjadi pada mitra yang lain. Ya, mitra Karena yang lain. mitra yang pernah mengalami kejadian, ini belum pernah terjadi mengalami kejadian lagi. Artinya kan mitra yang baru tersebut tidak belajar atau tidak merasa khawatir gitu dengan ketika ada mitra yang lain nakal, kemudian menimbulkan ramai gitu loh Pak. Itu kan mencoreng nama baik program yang dimaksudkan oleh Presiden. Bagian dari seleksi alam. Nanti lama-lama yang seperti itu akan hilang. Ini contohnya ya, kita mendidik hal yang sama nih. Dan kita jelaskan juknis dengan detail. Kadang-kadang pemahamannya berbeda. Jadi butuh waktu sampai semua orang bisa memahami itu. Dan saya kira semakin lama sekarang semakin banyak mitra yang bergabung dengan kekhawatiran yang baru-baru ini akan mengalami kejadian yang sama dengan yang lama, tapi rupanya yang baru-baru sudah lebih cermat karena dari kejadian-kejadian itu, sehingga sekarang saya kira lebih baik lah dari yang sebelumnya. Dengan jumlah ya, dengan jumlah SPG yang sudah 27.000. Saya kira total kejadian sekarang menurun dibandingkan waktu belum sebanyak ini. Pak, sejauh ini untuk partner ataupun mitra itu kita lihat itu sekarang udah banyak pengusaha ya Pak, bukan UMKM. Kemarin saya baru ikut pelantikan pengurus wilayah asosiasi program makan bergizi gratis. Dan mereka mengatakan bahwa seluruhnya UMKM. Semua UMKM? Di Sumatera Barat, ya. Dan kita mungkin sebentar lagi juga akan meresmikan SPPG di Lumajang. Yang dibangun oleh kumpulan 60 orang warga desa. Dan saya kira sekarang semakin banyak UMKM dan anak-anak muda yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Soalnya kan Kadin juga dapat toh. Ya, kalau seperti misalnya Polri, TNI itu kan penugasan dari Badan Gizi untuk membantu mempercepat pembangunan. Kemudian kita kerjasama dengan Kadin
supaya juga mereka anggotanya bisa ikut terlibat dalam program makan bergizi dan mempercepat realisasi pembangunan SPG termasuk menyiapkan rantai pasoknya. Soalnya keterlibatan TNI Polri juga Bapak pasti tahu kan banyak disorot oleh publik. Ini Ya, kenapa nih harus TNI Polri ikut campur gizi? tadi saya sudah Gitu. jelaskan, pada saat awal program ini dilakukan, banyak pihak yang masih ragu dengan akan program ini berlanjut. Jadi kami minta agar TNI Polri, termasuk beberapa organisasi kemasyarakatan, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ikut membantu terselenggaranya program ini dengan melibatkan seluruh anggotanya dalam membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan mereka kan program ini menjadi berjalan cepat dan melihat bahwa ada kepastian di dalam penyelenggaraan programnya sehingga sekarang peminatnya hampir sulit dibendung.